Oke. Jadi baik saudara sekalian, saya ingatkan kembali ya, statement of affair ya, itu sebetulnya perkiraan atau rencana. Ya, rencana. Jadi statement of affair itu adalah laporan neraca. Nah, pada tanggal mulainya proses likuidasi, ya, tanggal ditunjuknya kurator yang menyajikan neraca. Dan sebetulnya yang disajikan adalah neraca, aset, liability, dan equity. Nah, sisi aset disajikan berdasarkan aset itu tersedia buat kreditor yang mana. Mana aset yang digunakan untuk jaminan, untuk kreditor yang dijamin, dan mana aset yang tersedia untuk kreditor yang tidak dijamin. Ya. Nah, di situ aset disajikan sebesar expected atau estimated realisasinya nanti berapa. Oke, sementara liability, ya, liability diklasifikasikan berdasarkan liability yang dijamin mana, yang tidak dijamin mana. Yang dijamin mana, yang dijamin penuh, mana yang dijamin sebagian. Ada tidak liability yang dijamin menjadi tidak terjamin, gitu ya. Dan untuk liability yang tidak terjamin, mana yang prioritas dan mana yang non prioritas. Nah, dari sana kita akhirnya bisa tahu ya, aset yang tersedia untuk liability mana saja. Pada akhirnya yang paling terakhir adalah aset yang tersedia untuk liability yang tidak dijamin dan tidak prioritas berapa. Ya. Dan berapakah utang yang tidak dijamin dan tidak prioritas. Lalu kita bandingkan, maka di statement of affair ini kita bisa memprediksi kira-kira nanti aset kita untuk bayar utang itu kurang berapa. Ya, tapi bukan berarti kalau kurang kita cari-cari, enggak. Berarti ada liability unsecure yang non priority yang kemungkinan tidak akan terbayar. Jadi kalau saya ya estimated deficiency itu adalah hasil yang paling terakhir ya. Itu hasil terakhirnya itu. Oke, baik saudara sekalian, berikutnya adalah trustee accounting. Nah, jadi saudara tadi ini ya, begitu diputuskan pilot, maka kemudian trustee akan bertindak. Wah, gitu ya. Trustee yang akan mengambil alih. Apa yang diambil alih? Yang diambil alih adalah aset dan liability-nya si debitor pilot. Ya, perusahaan yang dilikuidasi. Ya, lalu dia tadi sudah nyusun apa? Ya, sudah nyusun statement of affair. Ya, untuk mengetahui aset ini nanti bisa dipakai bayar buat siapa saja, liability yang mana, gitu ya. Nah, setelah menyusun statement of affair, maka yang dia lakukan berikutnya adalah proses likuidasi. Ya, aset-aset itu ya proses likuidasi apa? Ya, non cash aset dikonversi menjadi cash. Ya, dijadiin cash. Ya, nah nanti proses saat ini bisa saja muncul gain atau loss. Nah, muncul gain atau loss. Oke, nanti setelah semuanya jadi cash, barulah dibayarkan. Ya, tidak harus semua sih. Ya, contoh gini, ada aset yang dia digunakan untuk jaminan. Dijual, maka saat itu juga hasil penjualannya harus digunakan untuk membayar liability yang dijamin. Nah, intinya gitu ya. Jadi kalau aset itu digunakan untuk jaminan, maka hasil penjualannya langsung harus digunakan untuk membayar liability yang dijamin dengan aset itu. Nah, gitu ya. Jadi aset liability yang dijamin itu prioritas dibayar dulu dengan penjualan aset jaminan. Nah, setelah itu ya prioritas ya no unsecure tapi priority dibayar. Nah, baru sisanya adalah nanti buat yang unsecure non priority. Itu pun belum tentu terbayar semua. Nah, oke, trustee akan mengambil alih aset debitur sebelum dibagikan, kemudian menjalankan rencana likuidasi dengan menjual aset dan hasil penjualan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban. Nah, jadi mirip sebetulnya ya langkah kurator ini mirip dengan likuidasi persekutuan. Oke, cuma yang mencatat adalah yang melakukan dan mencatat adalah trustee kalau di perseroan. Oke, nah nanti ya karena trustee itu proses likuidasinya mungkin di sini tadi 3 bulan ya, 3 bulan gitu ya. Maka tiap akhir bulan
Ya, proses pembayaran cash-nya itu bisa saja di tengah-tengah, tidak harus di akhir bulan. Bedanya itu. Ya, jadi ada duit bisa dibayar, bayar. Gitu ya. Misalnya nih, jual tanah dan bangunan di sini. Tanah dan bangunan itu digunakan untuk jaminan mortgage. Maka saat itu juga mortgage-nya harus dilunasi. Nggak harus nunggu akhir bulan. Enggak. Gitu ya. Nah, tapi akhir bulan, ya, itu trustee itu harus bikin laporan ini. Nah, laporan yang dibuat tiap akhir bulan. Nah, oke. Nah, tugas trustee akan berakhir ketika melakukan pembayaran terakhir atas klaim. Nanti di sini. Biasanya pembayaran terakhir itu pembayaran kepada unsecured non-priority. Ya, pembayaran yang paling terakhir. Karena utang yang dijamin biasanya sudah dibayar di sini pada saat asetnya dijual, aset untuk jaminan dijual. Yang priority itu sudah dibayar duluan. Nah, yang priority sudah dibayar duluan. Maka terakhir kali itu yang dibayar adalah yang non priority. Itu pun biasanya tidak terbayar semua. Ya, kalau tadi diperkirakan tidak terbayar berapa tadi? 5.000 ya. Berapa tadi? Nah. Ya, 8.000 ya. Diperkirakan akan ada unsecured non priority yang tidak terbayar senilai 8.000. Nah, oke, sekarang kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Nah, berikutnya adalah ya apa yang dilakukan trustee? Ya, trustee pertama mengambil alih aset dan liability, ya kan? Nah, jadi jurnal pertama yang dibuat oleh trustee adalah pengambil alihan bukan hanya aset sebetulnya ya aset ya utangnya juga diambil alih oleh trustee. Maka aset dicatat gitu ya, di debit, liability dicatat diambil alih dari perusahaan yang bangkrut, yang pilot. Nah, selisihnya dicatat sebagai estate equity. Nah, selisihnya ini sebetulnya adalah saldo equity yang tadi itu. Ya, pastilah ya. Saldo equity 13.000. Nah, equity itu kan selisih antara aset dengan liability, ya kan? Nah, ya 13.000 itu saldo equity perusahaan tadi yang pilot ya. Tapi sekarang diambil alih oleh trustee. Diambil oleh trustee. Maka asetnya diambil sama trustee, liability-nya juga, selisihnya itu pasti sebesar equity. Nah, 13.000 equity itu dicatat sebagai modal trustee ya, namanya estate equity. Nah, nanti ketika proses aset-aset ini dijual menjadi cash, kalau ada gain atau loss, maka gain atau loss itu langsung menambah atau mengurangi modal ini. Ya, estate equity. Semua 100% ya, karena pemiliknya cuma satu, trustee ya. Tidak kayak partnership yang partnernya ada beberapa. Oke. Berikutnya apa? Nah, transaksi berikutnya yang terkait itu adalah ini, penjualan harta, penghapusan aset yang tidak dapat dijual, pembayaran biaya operasional, lalu pembayaran kepada kreditur, dan pembayaran tim likuidasi. Ini harusnya duluan sih menurut saya. Ya, kreditur itu terakhir ya. Kreditur itu ya, tentu saja yang ini ya, ini sebetulnya urutannya nggak plek kayak gini. Maksudnya gini, kalau penjualan harta pilot itu yang dijual adalah harta yang digunakan untuk jaminan, ya, maka sesaat setelah itu harus digunakan untuk membayar kreditur. Nah, gitu ya. Ini tidak sesuai urutan benar sih. Gitu ya. Oke, kita lihat ya ilustrasinya ya. Oke, yang pertama, ini adalah bulan Agustus. Jadi bulan Agustus setelah diambil alih, maka kemudian ini transaksi yang terjadi selama proses likuidasi di bulan Agustus. Yang pertama ternyata ditemukan ada tagihan utilitas ya yang tidak tercatat. Oke, berarti ini belum dibayar ya, belum dibayar tapi ada tagihan listrik misalnya. Baru tagihan ini baru. Oh, ternyata ada tagihan baru ya. Maka dicatat utilities payable. Nah, dan ini expense sebetulnya. Ini utilities expense, tapi kan expense sudah tidak ada. Ya, revenue dan expense sudah ditutup, di closing. Sehingga yang ada tinggal saldo aset, liability, equity. Nah, maka dari itu ini expense. Nah, expense itu langsung mengurangi estate equity. Gitu ya. Oke, berikutnya. Intangible asset dianggap tidak laku ya dan dihapuskan.
Nah, ini kita harus kembali ke depan ini. Intangible asset berapa? Nah, ini tadi ya. Intangible asset cost-nya 6.000. Nah, 6.000 dihapuskan. Ya udah, 6.000 dikredit intangible asset. Oke. Tidak diterima cash. Berarti semuanya jadi loss. Nah, loss langsung mengurangi akun estate equity. Ya, semuanya jadi loss. Oke, berikutnya inventory terjual 48. Nah, ini jadi ini saudara sekalian, inventory itu, wah ini mohon maaf nih, itu lari ke sana. Ini saya copy dulu ya, biar larinya tidak terlalu jauh. Nah, saya, oke, mohon maaf. Biar saudara tahu mana yang saya copy ya. Jadi keluar. Nah ini ya, ininya saya, nah ini saya copy dulu ke sini. Ya, oke, minimal biar tidak terlalu jauh lah ininya mundurnya ya. Oke. Nah ini inventory, ya inventory laku dijual 48. Nah kita lihat ya, inventory itu awalnya, nah inilah awalnya, nih inventory itu cost-nya. Kita lihat inventory itu cost-nya 50. Ketika kita nyusun statement of affair, inventory dengan cost 50 itu diperkirakan laku dijual 55. Ya kan? Diperkirakan laku dijual 55 saat nyusun statement of affair. Ternyata begitu realisasinya, ya namanya saja perkiraan. Ya, syukur pas, ya. Kalau enggak ya wajar ya. Namanya saja perkiraan. Perkiraan itu beda tipis lah sama ramalan. Ya. Oke, ternyata begitu terjual tidak laku 55, ya, tapi lakunya sebesar 48. Nah, ini ya, 48. Maka inventory kita kredit sebesar cost-nya, ya, terus terjual 48, tapi 48 itu ternyata cash 30, piutang 18 ya. Oke. Tapi laku 48, nah, berarti ada loss 2000. Ya, loss-nya langsung mengurangi estate equity. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya equipment. Ya, equipment terjual 14.200. Kita lihat equipment tuh cost-nya berapa sih? Nah, ini ya. Equipment. Ya, equipment itu kita lihat nih, equipment cost-nya 30. Nah, equipment itu nih ya, cost-nya 30. Awalnya saat kita nyusun statement of affair, ya, diperkirakan laku 12.000. Nah, ternyata begitu beneran dijual, ya, lakunya lebih gede. Kali ini tadi lakunya lebih kecil kan? Nah, ini lakunya lebih gede. Diperkirakan tadi cuma 12, ternyata laku 14.200. Ya nggak apa-apa. Namanya saja perkiraan. Ya. Kita catat equipment sebesar cost-nya dikredit. Ya, lalu kita debit cash yang diperoleh. Berarti selisihnya adalah loss. Ya, loss langsung mengurangi estate equity. Nah, gitu ya. Langsung mengurangi estate equity. Oke, berikutnya. Nah, transaksi berikutnya adalah dibayar priority liability. Nah, kalau memang ada cash, ya bisa dibayar priority liability itu. Nah, apa priority liability? Nah, lihat nih di statement of affair, priority liability adalah ini, wage dan property tax. Ya, nilainya ya sama kalau ini 13 dan 2000. Maka dibayar ya property ini ya, wage dan property tax itu priority liability ya jumlahnya 13 dan 20, cash dikurangi, wage dan property dihapuskan ya di debit karena dibayar. Oke, berikutnya land dan building dijual. Nah, kita lihat land dan building itu awalnya gimana ceritanya? Ya, nih, land dan building, ya land dan building itu cost-nya 55. Nah, land dan building, ya cost-nya 55. Awalnya diperkirakan laku 60 awalnya. Nah, tapi begitu direalisasikan
dijual, ya ternyata laku sebesar berapa nih? Nah, 64. Ya, lebih gede lagi ternyata. Ya nggak apa-apa, ya, namanya perkiraan. Ya, bisa pas, bisa kurang, bisa lebih. Ya udah kita jurnal aja. Ya, sekali lagi, statement of offer itu hanya perkiraan. Ya, ancer-ancer pada saat mau melakukan proses likuidasi. Kira-kira aset laku berapa sih? Nanti ketika proses realisasinya, bisa saja, bukan hanya bisa saja, sangat mungkin sekali akan berbeda. Ya, karena canggih banget kalau memperkirakan bisa pas itu canggih banget. Ya. Ya, walaupun bisa saja pas, tapi kemungkinan besar akan berbeda. Oke, maka land dan building dikredit sebesar cost-nya, ya, diterima cash sebesar hasil penjualannya, nah, lalu diakui gain. Ya, tapi gain-nya langsung nambah estate equity. Nah, ingat saudara sekalian, land dan building itu digunakan untuk menjamin mortgage dan interest. Maka hasil penjualannya, cash hasil penjualannya harus langsung kita gunakan untuk membayar utang yang dijamin dengan aset itu, yaitu mortgage dan interest. Pertanyaannya adalah, apakah 64.000 semuanya kita serahkan? Tentu tidak. Ya, gitu ya. Hanya kita serahkan sebesar tergantung nilai utangnya lebih tinggi atau lebih gede dari ini ya. Kalau nilai utang yang dijamin misalnya 67, berarti kita serahkan semua. Itu pun masih kurang. Ya, tapi kalau karena di sini nilai utangnya 55, ya 55, ya berarti yang kita bayarkan hanya 55. Ya, hanya 55. Nah, terus mungkin saudara akan tanya, Pak, terus nanti sisanya 9.000 kemana, Pak? Ya, berarti 9.000 sisanya itu akan tersedia buat kreditur lain yang tidak dijamin, yang tidak prioritas. Gitu ya. Nah, tadi itu perkiraannya bukan 9.000 awalnya. Yang tersedia untuk kreditur yang tidak dijamin, itu perkiraan awalnya bukan 9.000. Ini kan berarti ada 9.000 nih yang tersisa untuk yang tidak dijamin. Nah, di statement of offer, karena kita memperkirakan awalnya tanah itu lakunya 60, padahal utangnya 55, awalnya kita memperkirakan masih ada sisa 5.000. Ya, tapi kan ternyata begitu dijual lakunya bukan 60 tapi 64. Ya, gitu ya. Maka berarti sisanya menjadi 9. Gitu ya. Sisa cash yang tersedia untuk utang yang tidak dijamin. Nah, gitu ya. Oke. Berikutnya. Ya. Nah, jadi biarin aja, berarti dia tersedia untuk utang lain yang tidak dijamin, 9.000. Oke, berikutnya kebijakan asuransi gitu ya. Ternyata dibatalkan dan cash senilai 1.000 dikembalikan. Jadi termasuk dalam prepaid expense. Oke, berarti diterima cash, ya, kemudian prepaid expense dihilangkan sebesar 1.000. Oke, berikutnya account receivable. Nah, ini hati-hati ya. Kenapa? Karena gini. Account receivable tertagih 21.000. Nah, ini adalah account receivable yang sudah ada dari tanggal 1 Agustus. Loh, maksudnya apa? Nah, kenapa kok harus diomongin kayak gitu? Karena jadi gini, perusahaan itu awalnya itu punya account receivable senilai 25 awalnya, dan itu digunakan untuk menjamin note payable bank. Nah, ternyata pada saat jual inventory itu muncul account receivable. Ya, maksudnya itu. Nah, jadi account receivable yang tertagih di sini itu adalah account receivable yang dulu ada dari awal mau likuidasi, bukan account receivable yang karena jual inventory tadi. Maksudnya gitu. Ya. Maka berarti cost-nya berapa tadi? Ya, cost-nya adalah 25. Ya, account receivable yang awal pada saat mau likuidasi. Ya, 25. Tertagih 21, catat cash, berarti tidak tertagih 4.000 loss, ya, mengurangi estate equity. Nah, saudara ingat, account receivable ini digunakan untuk menjamin note payable dan interest. Ya, nah, gitu ya, account payable yang ada dari awal mau likuidasi itu digunakan untuk menjamin itu. Maka begitu terima penagihan cash, maka cash itu harus digunakan langsung
untuk membayar utang yang dijamin dengan aset itu. Ya, nah berapa Pak? Apakah diserahkan semua? Tergantung. Ya, cash yang diterima 21. Utangnya berapa? Utangnya, nah saudara ingat utangnya sebetulnya adalah interestnya 2000, ya, 2000. Note payable-nya adalah 25. Nah, note payable-nya 25. Oke ya, nih ya. Oke, note payable-nya 25. Ya, 25. Oke. Nah, interestnya 2000. Oke. Nah, maka berarti totalnya sebetulnya 27. Ya, 27. Tapi duit yang ada dari penagihan piutang cuma 21. Ya, cuma 21. Maka berarti 21 itu dibayarkan semua. Tapi ini untuk membayar apa, Pak? Nah, jadi 21 itu pertama untuk melunasi interestnya dulu 2000, baru sisanya. Nah, ini akan sisanya akan mengurangi pokok 25. Nah, saudara tahu berarti ada berapakah note payable yang tidak terjamin atau tidak terbayar? Ada berapa? Ada berapa? Berarti? Halo? Ada 6, ya, ada 6.000. Ya, ada 6.000 note payable bank yang tidak terbayar. Karena hasil penagihan aset jaminannya cuma 21, ya, sementara utangnya 27. Berarti ada 6.000 yang tidak terbayar. Nah, apakah ini sesuai perkiraan? Nah, kita lihat. Awalnya ya diperkirakan, nah ini note payable itu 27, tapi awalnya cash yang hasil penagihan account receivable itu 22. Sehingga awalnya diperkirakan yang tidak terbayar dan menjadi unsecure non priority awalnya diperkirakan 5.000, tapi ternyata sekarang jadi 6.000. Kenapa? Nah, karena ini. Ya, AR-nya diperkirakan awalnya tertagih 22. Sekarang realisasinya cuma tertagih 21. Ya, sehingga yang tidak terbayar ya yang tidak terjamin menjadi 6.000. Ya, jadi apa selenco dikit dari perkiraan ya, beda dikit ya dari perkiraan. Dan itu wajar, namanya saja perkiraan. Ya, kan tadi ini awalnya account receivable itu diperkirakan akan tertagih 22, ternyata aktualnya hanya 21. Ya, jadi ini tadi ya, awalnya diperkirakan yang menjadi tidak terjamin itu 5.000, ternyata jadi 6.000. Nah Pak, apakah 6.000 itu nanti akan terbayar? Ya, nggak tahu, lihat nanti ada duit apa enggak. Ya, setelah semuanya dibayar. Ya, setelah yang priority dibayar, ya setelah yang terjamin dibayar. Ya. Oke, berikutnya adalah biaya administrasi dibayar, ya, keluar cash, ya, ini expend tapi karena tidak ada akun expend langsung ke equity, mengurangi equity. Kemudian biaya honornya trustee sudah accrued terutang, ya, terutang itu sudah waktunya dibayar tapi belum dibayar, maka diakui payable, ya, utang trustee, ya, dan ini sebetulnya adalah beban honor trustee ya, tapi expend, ya, langsung mengurangi estate equity. Ya. Oke. Ini adalah transaksi bulan Agustus. Nah, pada akhir bulan, ya, maka Pak, akhir bulan berarti pembayaran cash itu kalau persekutuan ya. Di sini ya pembayaran cashnya sudah terjadi tadi sepanjang bulan. Ya, sudah terjadi. Nah, di akhir bulan si trustee membuat laporan. Ya, ini laporan pertama adalah penerimaan dan pengeluaran cash. Ya. Cash-nya berapa ya? Ini akun cash. Saldo awal berapa? Dapat jual-jual dapat berapa, terus digunakan untuk bayar-bayar berapa, saldonya berapa. Nah, gitu ya. Sama aja kayak gini ini laporannya. Nah, ini penerimaan dan pengeluaran cash. Saldo awal berapa, ya. Terus kemudian penerimaan berapa, hasil jual-jual, terus kemudian pengeluaran bayar-bayar buat apa, maka saldo cash-nya adalah ini. Nah, itu ya. Ya sama kayak laporan kas kelas ya. Penerimaan dan pengeluaran. Oke. Bikin laporan juga, laporan perubahan modal, ya saldo estate equity, ya awalnya berapa, kemudian berkurang berapa selama setahun, dan bertambah berapa karena gain. Ya, ini karena gain.
berkurang karena loss. Ya. Oke, maka saldo estate equity ya berapa? Ini saldonya udah defisit, berarti saldonya udah debit. Ya, saldonya udah debit. Oke, berikutnya, nah ini laporan-laporan yang lain ya, nanti dibaca sendiri. Ya, akan saya bahas. Nanti waktunya takutnya nggak cukup ya. Laporan-laporan yang lain. Biasanya sih nggak diminta bikin sih. Oke, ya berikutnya adalah kita lanjutkan proses likuidasinya di bulan September. Nah, di bulan September apa yang dilakukan? Nah, ini menagih piutang. Ini piutang yang mana? Ini piutang yang baru. Ya, piutang yang karena jual inventory tadi. Ya, karena piutang yang dari awal sudah ada itu sudah ditagih. Oke, kemudian menjual marketable securities, menjual perlengkapan, membayar sisa beban, menghapus prepaid dan mendistribusikan cash. Nah, maka kita lihat, nah ini ya, pertama menagih piutang. Ya, cash pada akun receivable. Nah, mungkin saudara yang ada yang nanya, Pak, ini kan ada penagihan piutang. Piutang kan digunakan untuk menjamin bank tadi, Pak. Nah, hati-hati, ini beda. Piutang yang digunakan untuk menjamin utang bank itu adalah piutang yang ada di awal. Nah, piutang ini muncul dari penjualan inventory saat proses likuidasi. Piutang ini tidak digunakan untuk jaminan. Ya, jadi bukan berarti ini kan ada penagihan piutang Pak, berarti ya apa not payable yang bank kurang tadi dibayar dari sini. Enggak. Ya, itu yang kurang tadi biarin. Berarti dia menjadi tidak terjamin, gitu ya. Menjadi tidak terjamin. Oke, berikutnya adalah penjualan marketable sekuritas. Nah, cost-nya 7.000, laku 7.300, ada gain di masuk estate equity. Kemudian penghapusan prepaid, ya penghapusan prepaid dan penjualan supplies tadi, gitu ya. Totalnya prepaid 3.000, ya hanya laku 995, ada loss-nya langsung mengurangi estate equity. Nah, saudara sekalian, nah ini adalah kondisi terakhir. Saat itu semua aset yang digunakan untuk jaminan, semua aset bahkan, baik yang digunakan untuk jaminan maupun tidak, sudah dijual semua. Nah, sudah dijual semua. Terus yang kedua, semua utang yang dijamin sudah dibayar semua. Kecuali satu. Ini. Ya, dia awalnya dijamin. Ya, dijamin, tapi kurang. Nah, asetnya kurang. Maka dia menjadi tidak terjamin. Ya tadi ya, ingat ya. Nah, tadi nilai utang bank ya itu 25 baru dibayar 19. Makanya ada yang menjadi tidak prioritas ya, menjadi tidak terjamin dan tidak prioritas sebesar 6.000. Oke. Nah, terus yang priority juga sudah dibayar. Weeks payable, property tax sudah dibayar. Berarti saudara sekalian, ya, ini ada cash sebesar ini. Aset yang lain sudah terjual semua. Terus kemudian ada utang. Nah, ini berarti utang apa nih? Nah, ini adalah utang yang unsecured non-priority. Ya, karena yang priority sudah dibayar semua. Yang utang yang dijamin sudah dibayar semua. Walaupun, mohon maaf, ada satu utang yang dia bukan non-priority. Ada yang tahu mana? Ada yang tahu? Trustee itu bukan Pak. Iya, betul ya. Trustee fee payable. Ya, ini bukan non-priority. Berarti dia apa? Priority. Nah, dia priority. Nah, bukan hanya priority, dia itu priority dan nomor 1. Nah, ini lihat. Di mana ya kotaknya tadi? Kejauhan ini. Manjatnya kejauhan. Ya udah nggak apa-apa, biar sehat ya. Jarang olahraga. Nah, ini ya. Nah, ini biaya administrasi. Ya, biaya administrasi itu prioritas. Ya, prioritas. Maka dia harus dibayar lebih dahulu sebelum yang non priority. Nah, maka dibayar. Nah, jadi sebelum bayar yang non priority, maka dibayar dulu. Betul Mbak, yang trustee itu dia prioritas. Ya, maka ini dibayar dulu. Nah, ini. Oke, kita lihat jurnalnya dibayar. Nah, ini ya. Trustee fee payable dibayar dulu. Nah, sebesar 2.000. Maka setelah itu berarti ini sudah dibayar. Ya, berarti cash-nya dikurangi 2.000.
Berarti tinggal 63495. Ya, 63495. Nah, kepada siapakah ini diberikan? Apakah kepada semua? Cukup enggak? Enggak cukup. Nah, ini aja 65. Tes yang ada 63495 enggak cukup. Apakah diberikan kepada yang paling atas, yang paling banyak? Enggak. Nah, maka kepada siapa diberikan? Ya, dia diberikan secara proporsional. Nah, maka diproporsionalkan. Berapa? Nah, ini total ini ya, total ini adalah ini tadi 78 tapi sudah dikurangi 2000 ya. Jadi 76. 76.500. Oke. Berarti jatahnya akun payable itu 65.000 per 76.500 kali 63495. Jatahnya utilities payable 500 per 76.500 kali 63495. Nah, gitu ya. Nah, semuanya proporsional. Nah, maka akhirnya ya 63495 itu dibayarkan kepada mereka berdasarkan hitung-hitungan tadi proporsional. Ya. Jadi ini dari 65 cuma dapat 53.950. Ini 500 cuma dapat 415. Nah, gitu ya. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah setelah ini cash-nya habis, tapi ada yang belum terbayar ini. Ya, karena kan tidak terbayar semua. Ada unsecured non-priority yang tidak terbayar. Terus yang tidak terbayar gimana, Pak? Ya harus ikhlas, ya, gitu ya. Harus ikhlas dan akhirnya dihapuskan. Nah, inilah final settlement-nya. Nah, ini adalah jurnal terakhir. Ya, jurnal terakhir ini bagus jadi judul lagu ya, jurnal terakhir. Ya, atau judul buku. Nah, ini adalah jurnal terakhir. Jadi jurnal terakhir ini apa? Ini adalah unsecure non-priority yang akhirnya tidak terbayar. Dia dihapuskan. Bersamaan dengan itu, bersamaan dengan itu adalah menghapuskan saldo estate equity. Nah, ini ya, saldo estate equity ya, pasti bersaldo debit. Ya. Kalau ada liability yang tidak terbayar, saldo estate equity pasti saldonya debit. Ya, sehingga pada saat menghapuskan liability yang tidak terbayar ini, ya ini bersamaan dengan menghapuskan saldo estate equity. Nah, ini adalah plus ya, ini sudah jurnal yang terakhir. Maka setelah ini semua saldonya jadi nol. Aset nol, liability nol, equity nol. Selesai. Nah, saudara sekalian, kita lihat. Ternyata di akhir cerita, utang yang tidak terbayar totalnya adalah ini. Ini kira-kira berapa ya? 11 ya 13.000 lah ya. Kira-kira 13.000. Ya, sekitar 13.000 totalnya di akhir cerita. Ya, liability yang tidak terbayar yaitu yang unsecured non priority itu 13 ribuan. Padahal tadi ya ketika kita membuat statement of affair ya, ketika kita membuat statement of affair kita itu memperkirakan yang tidak terbayar itu berapa tadi? Ada yang ingat? 8.000. Iya, ya tadi kita perkirakan yang tidak terbayar itu 8.000. Nah, lo kok bisa beda, Pak? Nah, bisa saja, namanya juga perkiraan. Apa yang bikin beda? Pertama, realisasi asetnya ternyata beda, gitu ya. Nah, itu yang pertama, ya tidak sesuai perkiraan. Yang kedua, di statement of affair itu kita tidak masukkan trust TV. Ya, tidak kita masukkan beban likuidasi, tapi di perjalanan ada. Nah, gitu ya, itu yang bikin beda. Gitu. Apalagi ya muncul utilitas payable, nah, gitu ya, itu bikin beda. Jadi wajar, namanya perkiraan. Ya, tadi diperkirakan yang tidak akan terbayar 8.000, ternyata aktualnya sampai 13.000. Oke, baik saudara sekalian, itu materinya. Nah, sekarang ya, untuk memperkaya ini saudara, ya, sekarang kita lihat pembahasan soal tahun-tahun sebelumnya. Oke, mudah-mudahan waktunya cukup.
Oke. Nah, jadi ini soal beberapa tahun yang lalu sebetulnya juga saya sudah buatkan, pembahasannya sudah ada, tapi belum saya tambahkan di sini. Nanti mungkin ya. Oke ya, ini mudah-mudahan terbaca dari tempat saudara. Kalau enggak terpaksa saya gedein lagi. Ya. Oke. Nah, Stansa sedang dalam kesulitan keuangan. Ya, memang kalau melihat cerita likuidasi itu pasti cerita yang menyedihkan ya. Tidak pernah ceritanya adalah cerita menyenangkan. Ya. Stansa sedang dalam kesulitan keuangan. Saldo labanya bernilai negatif. Nah ini 132.000 minus negatif debit. Nah, oke, tanggal 3 Juli perusahaan mengajukan diri ke pengadilan untuk dipilotkan. Nah, nyerah ya. Pengadilan mengabulkan permintaannya pada tanggal 10 Juli, ketok palu pilot dan sekaligus ditunjuk kurator. Ya. Nah, ini adalah neraca 10 Juli. Ya, di sini apa saja yang di aset yang dijamin atau liability yang dijamin dan aset mana yang digunakan untuk jaminan? Pertama adalah mortgage payable dijamin dengan tanah dan bangunan. Nah, ini ya. Mortgage payable. Jadi walaupun di sini cuma disebut mortgage payable, tapi kalau ada interest, maka interest itu termasuk dijamin ya, interestnya. Oke, kemudian note payable dijamin dengan account receivable. Nah, ini mirip dengan soal ilustrasi tadi. Ya, note payable plus bunganya, hati-hati, plus bunga, ini dijamin dengan account receivable. Nah, sekarang kita buat statement of affair-nya. Nah, yang pertama adalah ketika kita membuat statement of affair, kita harus punya apa? Perkiraan estimated atau expected realizable value dari aset-asetnya. Ya, dari aset-asetnya. Nah, dari mana Pak ini? Nah, ini saya tulis ulang ya, biar bisa pakai formula. Nah, ini dari mana Pak datanya? Datanya adalah dari soal. Nih, mortgage payable dijamin oleh tanah dan bangunan yang taksiran nilai realisasinya 250. Nah, ini. Nah, ini diperkirakan land dan building cost-nya mana ini cost-nya? Ini 240 ya diperkirakan laku 250. Nah, oke. Note payable dijamin oleh account receivable yang diperkirakan dapat dikonversi maksimal 62.000. Nah, ini. Nah, ini adalah expected atau estimated-nya. 75 persediaan dinilai dapat dikonversikan. Nah, 75 persediaan 60, 75%-nya 45. Jadi itu ya. Di sini tidak ada keterangan ini sih apa intangible ya, goodwill, tapi biasanya goodwill itu nilainya 0. Ya, karena goodwill itu tidak laku dijual. Goodwill itu nilainya 0. Oke, jadi ini ya ini adalah expected atau estimated realizable value dari aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, setelah itu kita bikin statement of affair. Nah, pertama apa? Pertama adalah aset. Nah, aset itu kita sajikan mana yang digunakan untuk jaminan dan mana yang tidak. Nah, yang digunakan untuk jaminan kita identifikasi. Apa? Pertama adalah land dan building. Nah, maka pertama adalah land dan building. Land dan building, ya, cost-nya 240, diperkirakan laku, ya ini ya, estimated net realizable value, diperkirakan laku 250. Oke. Nah, ini dia digunakan untuk menjamin mortgage dan interest. Nah, ini saya warnai coklat semua nih, yang terkait dengan itu coklat. Nah, ini ya. Mortgage dan interest ya, totalnya 176. Ya, jadi land dan building diperkirakan laku 250 dan digunakan menjamin utang senilai 176. Maka diperkirakan masih ada sisa dari hasil penjualan land dan building sebesar 74.000 yang tersedia buat unsecured creditor. Ya, gitu ya. Berarti ada kemungkinan sisa. Nah, ada kemungkinan sisa. Ini baru perkiraan ya. Oke, berikutnya apa? Ya, aset berikutnya adalah account receivable yang digunakan sebagai jaminan. Nah, maka ini tadi berarti aset itu menjamin penuh, full. Ya, Pak, boleh nggak disajikan yang parsial dulu? Saya kan males kalau ngecek dulu, Pak. Ya udah, pokoknya saya sajikan dulu asetnya, baru setelah itu dari hasilnya saya tahu full atau parsial. Boleh, nggak apa-apa. Ya, nanti ngasih namanya belakangan ya. Fully atau partially ngasih namanya belakangan, nggak apa-apa ya. Oke. Terus berikutnya AR. Ya, AR nah, itu cost-nya 70. Ya, diperkirakan tertagih 62.
Ya, dia digunakan untuk menjamin note payable dan bunga 66. Total utangnya 66. Maka berarti tidak akan ya AR cuma tertagih 62. Utang yang dijamin dengan AR 66. Berarti hasil penagihan AR itu nanti semuanya habis buat bayar. Sehingga tidak ada yang tersisa. Nah, jadi itu logikanya kalau kita pas nyusun sisi aset. Ya, kita menggunakan sudut pandang ketersediaan aset. Gitu ya. Oke, kalau tadi aset senilai 250 digunakan untuk menjamin utang 176, berarti masih ada sisa aset. Ya, yang tersedia buat yang tidak terjamin. Nah, ya. Oke, 2 aset sudah kita sisihkan karena dia digunakan untuk menjamin. Berarti dia tersedia untuk utang yang dijamin. Oke, nah berikutnya aset yang lain, ya, berarti aset yang lain, ya, cash, inventory, equipment, goodwill. Nah ini ya, berarti tersedia untuk yang unsecured, yang tidak dijamin. Oke, ini cost-nya. Ya, ini adalah perkiraan realisasinya. Ini, ya, perkiraan realisasinya. Oke, nah maka berarti berapakah total aset yang tersedia untuk yang unsecured creditor? Ya harusnya cuma ini harusnya. Tapi ternyata ada ini ya, ada sisa dari aset yang digunakan untuk jaminan karena nilainya lebih. Maka ada sisa. Maka ini total ini ya, ini adalah total aset yang tersedia untuk unsecured creditor. Baik dia priority maupun non priority. Oke ya. Nah, berikutnya kita berhenti dulu di sini. Setelah itu kita masuk ke bagian liability. Liability. Nah, liability kita pilah-pilah. Nah, dari liability ini, ini ya liability ini, mana yang masuk ke dijamin dan tidak dijamin. Yang dijamin mana yang full, mana yang parsial, yang tidak dijamin mana yang priority, mana yang tidak. Nah, maka pertama adalah kita cari mana liability yang dijamin. Ya, yang dijamin dulu. Nah, yang dijamin ada 2, mortgage dan note. Oke ya, mortgage dan interest totalnya 176. Nih. Gitu ya. Dijamin dengan aset berupa tanah dan bangunan yang diperkirakan laku 250.000. Ya, maka ya, kalau di Pak Bim tadi kan nggak ditulis ya, kalau saya tetap saya tulis. Ya, maka ada utang senilai 176 dijamin dengan aset yang diperkirakan laku dijual 250. Maka berarti semua utang ini nanti akan terbayar semua. Berarti tidak ada sisa utang. Nah, ini kalau dari sini sudut pandangnya adalah sisa utang. Berarti tidak ada sisa utang yang menjadi tidak terjamin. Semuanya terjamin utangnya, terbayar semua. Ya, maka di sini full. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya utang apa yang dijamin lagi? Ya, utang yang dijamin berikutnya adalah note payable dan interest-nya. Berapa totalnya? 66. Ya, 66. Dia dijamin dengan apa? Dia dijamin dengan account receivable. Berapa kira-kira account receivable tertagih? 62. Maka berarti ada utang senilai 66 dijamin dengan aset yang kalau dijual hanya laku 62. Maka terdapat kemungkinan ada utang senilai 4.000 yang menjadi tidak terbayar atau tidak terjamin. Ya, dia masuk menjadi unsecured non priority. Oke ya. Nah, berikutnya adalah berarti sisa utang yang lain yang 3 ini ya, ada utang segini banyak ini, yang 4 ini dijamin. Yang 3 ini berarti tidak dijamin, unsecured. Ya, 3 itu menjadi unsecured, tidak dijamin. Nah, tidak dijamin ada 2, priority dan non priority. Nah, maka kita harus cari tahu mana yang unsecured priority, mana yang non priority. Kita pisahkan. Nah, yang priority mana? Nah, kita harus gunakan kotak ini. Nah, A sampai F ini, nomor 2, kotak 2 ini. Oke, mana yang priority? Nah, kita lihat mana yang priority. Nah,
Ini ya. Yang pertama adalah ini, loh Pak, account payable bukannya non priority, Pak. Nah, kita lihat nih. Di sini di soal itu ada keterangan. Nah, jadi kita lihat soal ya. Di soal itu ada keterangan begini ternyata. Oke, ini keterangan nomor H. Dalam account payable, ya account payable 120, terdapat utang sebesar 10.000 yang berasal dari pembelian inventory yang dilakukan pada tanggal 6 Juli. Loh, oke Pak. Tapi apa istimewanya itu? Gitu ya. Istimewanya adalah 6 Juli. Loh, itu 6 Juli hari apa, Pak? Kenapa kok istimewa? Nah, 6 Juli itu adalah tanggal antara tanggal 3 dan tanggal 10. Itu semua orang juga tahu, Pak. Antara 6 Juli itu antara 3 dan 10. Tapi apa maksudnya? Ya, maksudnya adalah nah ini. Ya. Nomor B. Klaim yang terjadi antara tanggal ketika gugatan dilayangkan hingga putusan pilot dan penunjukan kurator. Jadi 3 Juli itu ya ada di antara dua tanggal itu. Tanggal pelayangan gugatan pilot dan penunjukan kurator. Maka dia jadi prioritas. Nah, gitu ya. Maka account payable senilai 10.000 itu masuk ke prioritas. Sisanya yang 110 ya menjadi non prioritas. Oke ya. Oke, berikutnya apa? Utang yang lain. Nah, kita lihat utang yang lain. Wage payable dan income tax. Nah, ini dua-duanya prioritas. Apalagi di soal disebutkan wage dan salaries payable serta income tax payable merupakan utang prioritas. Nah, apalagi di soal dijelaskan. Ya udah, berarti itu adalah masuk prioritas. Unsecured unsecured priority. Jadi unsecured priority-nya ada 3, account payable yang 10.000, wage dan income tax. Nah, yang unsecured non priority cuma 1, account payable yang 110. Nah, oke, pertanyaan berikutnya berarti berapa total unsecured tapi priority? 80. Berapa unsecured non priority? Hati-hati, harusnya 110. Harusnya. Tapi di atas ingat nih jangan kelupaan, suka lupa ini. Nah, di atas ini ada liability yang awalnya dijamin, tapi jaminannya diperkirakan nggak cukup sehingga menjadi tidak terjamin. Nah, dia masuk ke tidak terjamin dan non priority. Maka total liability yang tidak terjamin dan tidak prioritas itu jadi 114. Oke ya. Nah, kita sekarang naik ke atas. Nah, ini sebelum itu saya tutup dulu ya kelasnya ya. Nah, di portal mohon maaf. Tetap kelupaan. Ya, walaupun biasanya sih menutup otomatis. Oke. Nah, oke. Maka setelah itu kita naik ke atas. Tadi kita sampai sini nih. Nah, aset yang tersedia untuk unsecured creditor baik prioritas maupun non prioritas itu 189. Dari mana? Dari ini ditambah dengan aset sisa yang ini. Ya, 189. Nah, terus berapa Pak? Buat yang prioritas dan berapa yang buat non prioritas? Nah, oke. Kita tahu nggak berapa yang prioritas? Tahu Pak, prioritas kan harus dibayar duluan. Berapa? Lihat ke bawah. Nah, yang prioritas itu 80 jatahnya. Maka kalau 189 itu kita kurangi 80, berarti tinggal 109. Berarti 109 itu tinggal yang tersedia buat unsecured non prioritas. Nah, gitu ya, buat unsecured non prioritas. Nah, pertanyaannya jadi gini lagi, Pak, kita tahu nggak berapa total unsecured non prioritas liability? Kan ada aset yang tersedia segini. Terus utang yang unsecured non priority berapa? Ada di bawah. Nah, ya kan? Total unsecured non priority liability, nah ini ya, itu 114. Berarti ya, total nilai unsecured non priority liability itu 114. Padahal aset yang tersedia untuk mereka hanya 109. Maka ada kemungkinan ya, unsecured non priority liabilitas senilai 5.000 yang tidak akan terbayar. Nah, itulah yang disebut dengan estimated deficiency.
Gitu ya. Oke, jadi selesai statement of affair. Ya, sekarang kita masuk ke jurnal. Nah, oke. Jadi di sini asumsinya, nah ini hati-hati. Nah, kenapa? Karena gini, di sini realisasi. Maka setelah itu adalah proses realisasinya. Nah, di sini hati-hati kalimatnya gini. Membuat jurnal di buku trustee dari penyerahan ke trustee sampai realisasi selesai. Asumsinya, ini ya, asumsi semua non-cash aset dapat direalisasi sesuai dengan nilai estimasi. Nah, ini sebetulnya di alam nyata mungkin nggak seperti itu gitu. Tapi contoh yang Pak Bim tadi realisasinya beda. Tapi ini mungkin untuk mempermudah soal, ya ternyata pas dijual ya itu hasil penjualannya persis seperti perkiraan. Nah, gitu ya. Persis seperti perkiraan. Ya udah nggak apa-apa ya. Walaupun di alam nyata nah, ini kemungkinan kecil terjadi. Ya, tapi di sini asumsinya, realisasinya itu sesuai dengan perkiraan. Nah, jadi nanti akan ada 3 nilai ya. Book value atau cost itu adalah nilai yang ada di neraca. Expected atau estimated value ini nilai yang ada di statement of affair ya, dan realizable value itu adalah nilai saat proses likuidasi, saat realisasi. Ya, biasanya tiga-tiganya ini beda. Ya, biasanya tiga-tiganya beda. Ini beda. Tapi di sini ceritanya realisasinya sama dengan perkiraan. Ya, ini berarti ramalannya manjur banget ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana jurnal saat proses penjualan realisasi ya dan bayar-bayar. Nah, di sini tidak ada keterangan mana yang dijual duluan, maka ini saya urutkan berdasarkan urutan asetnya di neraca ya. Oke, yang pertama tentu saja jurnal yang pertama adalah pengambil alian aset ya dan liability oleh trustee. Gitu ya. Semua aset di debit, liability di kredit, selisihnya masuk ke estate equity. Nah, selisihnya ini pasti adalah saldo equity. Nah, ini 68 dari mana? 68 itu 200 dikurangi 132 ya. Nah, itu 68. Ya, 68 itu sebenarnya selisih ini aset dengan liability. Nah, oke. Berikutnya apa? Ya, berikutnya kita urutin aja yang ditagih pertama adalah account receivable. Oke. Account receivable ya cost-nya 70 di kredit. Nah, diperkirakan ya tadi diperkirakan dapat ditagih 62 ya ini ternyata beneran segitu ya udah cash diterima 62 berarti loss ya 8.000 langsung mengurangi estate equity. Nah saudara ingat AR itu digunakan untuk jaminan note payable ya maka hasil dari penjualan cash itu ya, langsung digunakan. Nah apakah semua digunakan? Nah kita lihat berapakah total note payable-nya. Nah, total note payable-nya adalah 66. Ya, 66 ternyata AR-nya cuma tertagih 62. Berarti 62 itu semuanya digunakan. Ya. Tapi utang 66 ya, itu tidak semua terlunasi. Ya, yang interest dilunasi semua, berarti sisanya 56 ya itu untuk melunasi note payable-nya. Oke, berarti nanti masih ada note payable yang belum terbayar karena saldo note payable itu 60 dan baru dibayar 56. Berarti yang 4.000 dia menjadi tidak terjamin dan tidak prioritas. Dia nanti dibayar belakangan kalau ada duit. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya ini ya, kita urut ini inventory terrealisasi. Nah, di sini inventory diperkirakan terrealisasi 75% atau 45.000. Ya udah, inventory dikredit sebesar cost-nya 60. Ya, terrealisasi sesuai perkiraan 45, berarti ada loss 15 masuk estate equity. Kemudian urut ya land dan building. Oke, land dan building diperkirakan laku 250 ya dan ternyata laku segitu beneran. Maka cash diterima 250, land dan building dikredit 240 sesuai cost-nya, ada gain sebesar 10.000 masuk ke estate equity. Oke, maka ya land dan building digunakan untuk menjamin mortgage dan interest. Maka hasil penjualannya harus langsung digunakan untuk membayar mortgage dan interest. Nah, mortgage dan interest berapa? Jumlahnya 176. Nah, berarti dibayar semua. 176. Nah, berarti ini masih ada sisa nanti. Nah, ya, nanti ada cash yang tersisa buat yang tidak terjamin. Ya, oke. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah equipment. Equipment ya dinilai 40.000 dan ternyata benar-benar laku 40.000.
maka equipment dikredit 60.000 sesuai cost-nya. Nah, cash yang diterima 40.000 berarti ada loss 20.000 langsung mengurangi estate equity. Goodwill tidak ada keterangan, ya biasanya dihapuskan nilainya 0, maka goodwill dihapuskan dikredit semuanya diakui sebagai loss dan langsung mengurangi estate equity. Oke. Nah, berikutnya adalah nih. Terus apa, Pak? Kalau sudah semua aset dijual, terus apa, Pak? Nah, berarti kita masuk ke liability. Ya, berarti apa? Bayar dulu liability yang prioritas. Ya, gini tidak. Jadi saudara kalau tidak ada keterangan harus bisa mengurutkan sendiri kira-kira. Ya, apa yang harus dibayar dulu. Nah, yang prioritas apa? Nah, yang prioritas pertama itu adalah ini, biaya administrasi. Ya, biaya administrasi. Nah, di situ diperkirakan ini ya, ada trust TV dan beban likuidasi. Totalnya 4.000. Nah, maka berarti ya ini kita bayar duluan. Ya, cash kita keluarkan 4.000. Nah, debitnya ini sebetulnya adalah beban likuidasi sama trust TV. Dua-duanya beban. Nah, tapi karena sudah tidak ada beban, maka langsung mengurangi estate equity. Nah, ini priority yang pertama yang harus dibayar. Yang kedua adalah priority yang lain. Apa priority yang lain? Ya, itu tadi tinggal lihat apa? Tinggal lihat statement of affair. Ya. Nah, priority yang lain tadi adalah ini, yang nggak usah lihat kelamaan ya. Nah, ini account payable, wage dan salaries dan income tax payable. Ya, totalnya 80 kita bayar. Nah, saudara sekalian, sampai di sini kita berhenti. Duh, ngapain Pak berhenti? Nah, kita lihat. Nah, maka di sini itu satu, semua aset sudah terjual. Dua, semua liability yang dijamin sudah kita bayar. Semua liability yang prioritas sudah kita bayar. Maka berarti ada cash berapa? Nah, kita lihat. Nah, maka mungkin saudara nanti harus bikin ini. Take account cash. Nah, gitu ya. Berapa saldo awal, berapa dapatnya, berapa keluarnya. Nah, ternyata ada saldo cash 105. Oke. Nah, terus berarti ada liability yang belum dibayar. Nah, liability yang belum dibayar apa? Berarti liability yang unsecured non priority. Ya, berapa jumlahnya? Nah, ini ya. Ada dua. Account payable 110 dan note payable 4.000 yang tadi di atas tadi ya. Ya, belum dibayar semua. Ini. Note payable harusnya 60 baru dibayar 56. Makanya ada account note payable 4.000 yang menjadi unsecured non priority. Sehingga total unsecured non priority itu 114. Ada duit 105, ada utang 114. Maka 105 itu dibagi ke mereka secara proporsional. Ya, ke note payable 4/114 kali 105, ke account payable 110/114 kali 105. Maka hasilnya adalah ini. Sehingga cash 105 berikutnya adalah cash 105 itu dibayarkan ke account payable dan note payable sesuai ini. Gitu ya. Nah, konsekuensinya adalah ada yang tidak terbayar. Ya, ada yang tidak terbayar sebesar ini. Nah, diapakan yang tidak terbayar? Dihapuskan. Ya, dihapuskan, didebit. Pada saat yang sama, ya, itu tidak terbayar, jangan di jurnal cash ya. Pada saat yang sama, kita hapuskan estate equity. Saat itu, saldo estate equity pasti debit sebesar 9.000. Pasti. Ya, walaupun di situ nggak saya bikin. Tapi nanti kalau saudara sempat, coba saudara bikin. Berapa saldo estate equity-nya? Pasti sebesar 9.000. Sehingga biar jadi 0, dia di kredit sebesar 9.000. Nah, saudara sekalian, coba lihat. Di sini, ya di sini, akhirnya yang tidak terbayar nilainya 9.000. Padahal tadi di statement of affair kita perkirakan yang tidak terbayar. Nah, coba kita lihat ya. Ada berapa itu? Nah, berapa tadi? Yang tidak terbayar berapa? 5.000. Ada selisih 4.000. Ada nggak yang tahu 4.000 itu apa? Ada nggak yang tahu? 4.000 itu apa? Harusnya tidak ada selisih.
Kenapa? Karena ternyata aset-asetnya dijual laku sesuai perkiraan. Maka harusnya tidak ada selisih. Tapi kok ada selisih 4.000? Ada yang tahu nggak? Ayo, siapa tahu ada yang cermat. Ya. Diperkirakan awalnya yang tidak terbayar 5.000. Ternyata yang tidak terbayar 9.000. Ada selisih 4.000. Ada yang tahu? Tidak ada. Ayo, salah nggak apa-apa. Siapa tahu ada yang tahu? Ya, Mas? Biaya likuidasi bukan? Kenapa? Karena ada biaya likuidasi yang nggak masuk ke tabel itu. Iya, betul, Mas. Ya, karena ada trust TV dan beban likuidasi senilai 4.000 yang tidak kita masukkan di statement of affair. Ya, tapi muncul di saat proses likuidasi. Nah, gitu. Nah, nanti jangan heran kalau saudara dapat pembahasan dari dosen lain atau dari kelas lain, ya, nanti 4.000 itu dimasukkan di sini. Ya, dimasukkan di unsecure priority. Ya ini. Ya, tapi saya nggak memasukkan itu. Ya, saya nggak memasukkan itu. Loh, kenapa, Pak? Padahal kan itu prioritas, Pak. Menurut bahkan nomor 1 menurut kota ini. Kenapa Bapak tidak masukkan? Nah, silahkan cari jawaban. Nah, karena waktunya udah habis gitu ya. Nah, nanti kapan-kapan saya beritahu ya. Kalau ingat ya. Nanti kalau saudara pengen tahu boleh minggu depan nanya, Pak. Saya penasaran kenapa Bapak kok tidak memasukkan itu? Kenapa Bapak berani melakukan itu? Apa alasannya? Gitu ya. Oke, jadi saudara sekalian, oke materi kita hari ini